Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Sidang Jemaat GSJ Peniel Surabaya dan Cabang Anugerah Kemendung. Puji nama Tuhan, pagi hari ini masih bersama saya dengan Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online tanggal 28 bulan 11 2024. Firman Tuhan hari ini sesuai topik saya ambil di dalam Amsal 13 ayat 13 yang demikian bunyinya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur sekali atas firman Tuhan yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini diperjelas sekali siapa meremehkan firman. Kata meremehkan berarti tidak menghargai, ya, tidak mempercayai atau menyepelekan firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Nah, akibat apa yang kira-kira diberikan oleh Tuhan? Banyak sekali saudara kasih Tuhan. Akibat-akibat kesalahan dari kita itu selalu ada diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi saat kita taat kepada perintah Tuhan, Tuhan juga akan menerima balasan. Otomatis kalau kita baca di ayat-ayat yang lain sebagai contoh dan teladan, saat kita meremehkan firman Tuhan, saat kita tidak mempercayai firman Tuhan, sesuatu yang kita sepelekan, nah itu semuanya ada akibatnya. Akibat itu bisa fatal, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita taat dan setia pada Tuhan, Tuhan juga memberikan balasan. Nah, balasan itu diperhitungkan oleh Tuhan yang terindah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengambil suatu tema, rahasia hidup diberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu suka diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, amin, saudara dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga suka diberkati oleh Tuhan. Nah, namun ada rahasia yang harus kita ketahui, bahwa hidup diberkati oleh Tuhan adalah kita harus hidup taat pada Tuhan. Kita hidup taat dan setia pada Tuhan. Kita mematuhi perintah Tuhan, ya. Kita mau menjalankan firman Tuhan, maka kehidupan anak-anak Tuhan akan diberkati. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu pertanyaan lagi, kepada siapa kita harus taat? Nah, kepada siapa kita harus taat? Satu, kepada Tuhan Yesus, ya. Seperti yang difirmankannya, kita harus taat pada Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kita juga mau taat, mau menurut dengan perintah Tuhan dan mau setia di dalam Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu dikasih ke Tuhan, yang kedua, kita harus taat pada orang tua. Kenapa? Supaya panjang umur diberikan oleh kita. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, nah bagaimana kalau kita tidak taat pada orang tua? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita punya orang tua, kita tidak taat, maka orang tua kita itu bisa marah kepada anaknya. Tetapi kalau kita taat pada Tuhan, kita taat pada orang tua, kita patuh, kita setia, maka kita akan dikasih oleh Tuhan. Kita akan dikasih oleh orang tua kita. Nah,
Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga adalah kita harus taat sebagai hamba. Sebagai hamba kita harus taat seturut dengan perintah Tuhan dan mau rendah hati. Itu yang terpenting bagi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kemudian keempat, kita harus taat pada pimpinan kita, pada pemimpin kita, pimpin rohani kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teladan-teladan ketaatan ini telah diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Filipi 2 ayat 8-9, di mana dalam kehidupan Tuhan sebagai manusia saat itu, Tuhan telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Itu adalah ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah, di mana Tuhan Yesus telah rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semuanya itu kita harus meneladani sifat ketaatan kita. Kita harus taat seperti Tuhan Yesus, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita taat dan setia pada Tuhan. Kita harus mau turut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa akibatnya kalau kita tidak taat pada Tuhan? Bahkan dari awal Adam dan Hawa, Hawa tidak taat pada Tuhan, Hawa tidak patuh pada Tuhan, Hawa melanggar aturan yang Tuhan berikan. Sudah dibilang jangan memakan pohon kehidupan, tetapi iblis berhasil mempengaruhi Hawa, dan Hawa berhasil mempengaruhi Adam. Akhirnya semuanya jatuh ke dalam dosa. Apa akibatnya? Akibatnya adalah kesengsaraan untuk kehidupan selanjutnya. Kita akhirnya bersusah payah untuk mendapatkan kehidupan, memperjuangkan kehidupan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, lihat lagi bagaimana Yunus diperintahkan ke Niniwe, tapi Yunus tidak taat. Yunus nyasar ke Tarsis. Yunus berangkat ke Tarsis karena dia tidak taat pada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Yunus dimakan ikan. Nah, semuanya itu ada akibatnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, lihat kalau kita taat dan patuh sekarang. Saudaraku masih ingat di dalam Lukas 5 ayat 4, Tuhan pada waktu itu telah bersama-sama dengan Simon, ya, dimana Simon adalah seorang penjala ikan, ya, seorang hidup sebagai nelayan yang sudah mahir, sudah profesional di laut. Saat itu semalam suntuk, Simon tidak mendapatkan ikan sama sekali. Bagaimana sedihnya Simon saat itu. Semalam suntuk saya menjala ikan. Kalau kasarannya seperti Surabaya begitu, ya. Semalam suntuk aku neng laut tuh gak untuk iwak. Blas gak untuk iwak. Sampai capek. Nah, bahasa Surabaya gitu, ya. Sampai pegel aku gitu, ya. Nah, tapi Tuhan tahu isi hati Simon. Lalu Tuhan menyuruh Simon, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang dalam, ya. Apa yang dikatakan Simon? Semalam aku sudah tebarkan jalaku, tapi aku tidak dapat apa-apa. Nah, kalau mungkin dibahasakan kasarannya gini, ya. Waktu lo semalam aku wis nebar jalaku ning tengah laut kono. Sampai telusur ora liwat. Ya. Lah kok sapa ngongkon-ngongkon aku nebarno jalan nang lautan kono. Aku ya gak ero, aku nelayan profesional. Kalau di kasarannya, kalau dia mau melawan begitu. Tetapi Simon tidak seperti itu. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, begitu taatnya Simon dengan rendah hati, ya. Tapi Simon
menjalankan tugasnya dengan senang hati. Simon percaya, ya. Akhirnya Simon menebarkan jalannya. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya jalannya dipenuhi oleh ikan yang sangat besar-besar, dan jalannya penuh sampai dia tidak kuat mengangkatnya. Nah, itulah saudara dikasih Tuhan. Kalau kita mau taat pada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan berkat. Berkatnya tidak tanggung-tanggung. Tuhan tahu jerih payah kita. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, tetap taat, tetap setia. Yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memperhitungkan ketaatan Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin, saudara. Bapak, Ibu dikasih Tuhan, mari kita belajar taat, belajar setia di dalam Tuhan. Kalau kita ingin diberkati, mari kita taat di dalam Tuhan, di dalam perintah Tuhan. Mari kita percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yakin dan percaya hidup kita akan diberkati. Amin, saudaraku. Bapak, Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dahulu. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini ya Tuhan telah mengingatkan kepada kami semuanya untuk selalu taat dan setia pada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memperhitungkan semuanya ini. Dan kami yakin dan percaya kami mau taat dan setia. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Engkau mengetahui yang kami perlukan. Engkau mengetahui yang kami inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.